Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara Gospel Truth Ministries. Khususnya kita kembali mempelajari firman Tuhan dengan murni, sesuai dengan apa yang bisa kita pelajari dalam Alkitab. Dan hari ini saya ucap syukur boleh bertemu dengan saudara melalui acara ini. Dan saya percaya saudara ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Selamat berlibur panjang dan maaf lahir dan batin. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan bahas satu firman Tuhan yang mungkin sudah sering saudara dengar ya, tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain atau cara berpikir yang sebetulnya harusnya kita gunakan dalam memahami Alkitab, khususnya dalam cerita ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami mengenal Engkau melalui firman-Mu. Berikan hikmat-Mu, kemampuan kami untuk mengerti dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu melalui hikmat firman-Mu, dan kami mengambil kekuatan, bahkan hikmat yang luar biasa melalui firman-Mu ini. Kau berkati seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan, bahkan Tuhan mereka yang belum sempat mendengarkan juga Engkau berkati dimanapun mereka berada. Dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin kita melihat dan mempelajari satu firman Tuhan yang sebentar saya buka dulu. Yang saya rasa sudah sering saudara dengar, tetapi kita coba ya mempelajarinya dalam sudut pandang yang berbeda. Maksudnya dari cara berpikir Tuhan. Ya, karena bicara cara berpikir Tuhan, banyak orang berpikir cara berpikir Tuhan kurang lebih sama dengan manusia. Tidak, saudara. Ya, saudara harus pahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dalam segala hal, sehingga Dia maha tahu, Dia maha mengerti, Dia dapat melakukan segala hal dalam kemampuannya, tetapi Dia terbatas di dalam firman-Nya, terbatas di dalam kodratnya yang berbeda dengan saudara dan saya, sehingga tidak sesederhana itu. Nah, kita lihat ada satu kejadian di mana dalam hal ini Yesus ya yang dikatakan lahir ke dunia, Tuhan menjadi manusia. Artinya Tuhan menggunakan tubuh manusia. Ya. Dan di sanalah terjadi sesuatu yang luar biasa yang selama ini kita anggap ya itu sesuatu yang terjadi buat kita pelajari atau kita mengerti apa makna daripada yang Tuhan Yesus alami saat itu. Mari kita lihat cerita itu. Nah, judulnya, mengapa Yesus dicobai jika Tuhan tidak bisa dicobai. Saudara, saya percaya saudara sering dengar khotbah ini mengenai pencobaan di padang gurun, lalu banyak orang ingin menyampaikan maknanya dengan segala tafsiran dan teori. It's okay, it's good, ya. Banyak pelajaran kita bisa dapat, ya. Tetapi saya ingin kita coba berpikir saat ini, mengapa Yesus harus dicobai? Coba saudara renungkan pelan-pelan. Apa gunanya Yesus dicobai? Mungkin salah saya bertanya ini. Kan Yesus Tuhan, bukan? Yesus anak Tuhan. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Saudara memahami pada saat Yesus atau Tuhan menjadi manusia, rohnya 100% Tuhan. Ya bukan? Hanya tubuhnya yang menggunakan tubuh manusia, walaupun dia lahir dengan cara yang berbeda antara saudara dan saya. Dia tidak lahir dari benih manusia, dari benih Roh Kudus, jelas dikatakan. Tetapi menggunakan tubuh manusia karena lahir melalui seorang perawan Maria. Artinya seseorang atau wanita yang tidak pernah menerima benih dari manusia atau laki-laki. Itu suatu mujizat luar biasa.
Sehingga saya percaya tubuh Yesus walaupun seperti atau serupa manusia, tapi memiliki kodrat atau keberadaan yang pasti berbeda. Hanya saja karena dia menggunakan tubuh manusia, sehingga dia memiliki jiwa, memiliki perasaan, emosi, dan segala sesuatu yang saudara bisa baca. Ya, dia bisa merasakan bagaimana susah, bagaimana sakit, bagaimana maksudnya sakit itu disakiti, dan seterusnya, karena dia menggunakan panca indera tubuh manusia. Tapi saudara harus akui dan saudara harus percaya, rohnya 100% Tuhan. Sehingga saya percaya cara berpikirnya di dalam jiwanya tidak sama dengan saudara dan saya. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita baca dulu. Tuhan maha segalanya, artinya dia sovereignty of God, ya bahasa Inggrisnya. Artinya apapun yang bisa saudara pikirkan, dia lebih dari apa yang bisa saudara pikirkan. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan di luar cara berpikir kita. Tetapi di sana dituliskan terbatas dalam kesempurnaannya. Banyak orang mengatakan Tuhan bisa melakukan segalanya. Saya katakan tidak. Kenapa? Ada banyak hal yang Tuhan tidak bisa lakukan karena kodratnya. Atau bahasa lainnya karena kesempurnaannya. Ya, satu pribadi yang sempurna tidak akan melakukan hal yang sembarangan. Artinya terbatas tentunya, ya bukan? Mari kita baca. Allah bukan manusia, atau Tuhan bukan manusia, sehingga ia berdusta. Satu hal, Tuhan tidak bisa berdusta. Saudara dan saya bisa, pasti bisa. Bahkan sering mungkin, tidak usah munafik. Ya bukan, saudara manusia, saudara bukan Tuhan. Kalau saudara Tuhan, saudara pasti tidak bisa berdusta. Ya, sehingga jangan ada orang mengatakan, saya nggak pernah bohong. Saudara Tuhan berarti. Bukan. Mari kita baca lanjut. Ya, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Nah, ini lucu. Karena banyak orang atau ada beberapa yang sharing mengatakan bahwa Tuhan bisa menyesal. Kalau kita bertobat, Tuhan menyesal. Mana mungkin Tuhan menyesal? Oh, ada Pak ayatnya. Oke, itu apa yang dikatakan Musa dalam konsep berpikirnya saat itu. Ya, saya tidak perlu bahas, kita punya pelajaran itu. Bahwa di perjanjian lama, ya, cara berpikir manusia sangat-sangat terbatas tentang Tuhan, bahkan terbatas hanya hal-hal jasmania. Sehingga mereka merasa diberkati kalau secara jasmani mereka tercukupkan. Ya bukan? Mereka merasa Tuhan hadir kalau benar-benar literally Tuhan ada, bahkan turun dengan berbagai bentuk, ya, yang awan, tiang api. Sekarang nggak mungkin lah Tuhan pakai tiang awan, tiang api. Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Buat apa dia turun naik lagi? Konsep yang berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya, sehingga hubungan kita tanpa batas. Yang membatasi adalah cara berpikir saudara dan saya, tubuh kita ini. Kembali lagi dengan cerita ini. Tuhan maha segalanya, tapi terbatas dalam kesempurnaan. Sehingga jangan bilang Tuhan menyesal. Hanya Musa yang mempunyai hak mengatakan demikian dalam konsep cara berpikirnya. Saudara lebih dari Musa. Kenapa saya katakan? Nah, saudara memiliki Tuhan di dalam hidup saudara, yaitu rohnya atau roh kudusnya yang menyatu dengan roh kita. Sehingga saudara tahu dia tidak akan menyesal. Dia akan menikmati hidup saudara selama saudara menikmatinya bersama dia. Saudara dan saya bisa menyesal. Tuhan tidak, ya bukan? Mari kita lanjut. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? So pasti itu. Atau berbicara dan tidak menepati. Saudara, ternyata mindset atau konsep berpikir, cara berpikir, bahkan meresponi. Ada pelajaran nih bahwa bagaimana kita melihat atau mengetahui emosi Tuhan itu berbeda dengan saudara dan saya. Tuhan memiliki emosi, ya. Tapi emosinya adalah emosi yang sempurna. Ya.
Kalaupun dikatakan dia marah tentunya dengan kesempurnaannya. Dia sedih, bisa saja, tapi kesedihan Tuhan bukan seperti kesedihan saudara dan saya. Jadi hati-hati saudara dalam menggunakan cara berpikir Tuhan tuh jangan dicampur adukan dengan cara berpikir kita. Sehingga kalau bisa katakan saya aja menyesal apalagi Tuhan. Tuhan aja marah, saya aja marah digituin, apalagi Tuhan, pasti dia marah sekali sama kamu. Tidak, saudara. Tuhan sudah tidak pernah marah lagi. Kenapa? Dia sudah ampuni saudara dan saya. Jadi apa yang terjadi itu adalah akibat daripada dosa. Bukan daripada Tuhan marah. Ada mata pelajaran, ada pelajarannya itu kita sudah lalui. Tapi saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana seorang Yesus yang dikatakan anak Tuhan itu dicobai. Padahal kita semua orang Kristen tahu siapa yang berani mencobai Tuhan, bahkan tidak mungkin Tuhan dicoba. Coba kita lanjut. James 1 ayat 13, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, oke, berarti kita manusia bisa dicobai. Janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Saya masih kadang-kadang, dulu sering, kadang-kadang mendengar ada sahabat yang berkata, aduh Pak, saya sedang Tuhan cobai. Mungkin dengan kata yang lebih baik, Tuhan sedang uji saya. Ada yang bilang kata uji dan coba itu beda. Saudara boleh berteori dengan permainan kata. Ujung-ujungnya sama. Karena buat Tuhan, ya, mau mencobai atau menguji, buat saya itu agak aneh. Tuhan sudah tahu hasilnya, ya bukan? Tuhan mau uji apa dengan manusia kalau Tuhan sudah tahu hasilnya? Buat apa Tuhan uji? Itulah sebabnya nanti kita baca, Tuhan tidak pernah mencobai, bahkan menguji manusia. Sehingga jangan kita katakan, saya sedang dicobai Tuhan nih. Tidak bisa, saudara. Kalau kita lanjut dulu. Sebab Tuhan atau Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Di sini ada hukum timbal balik. Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Jahat ini siapapun lah. Atau saudara mengatakan itu setan atau iblis, tapi ternyata Yesus dicobai oleh iblis. Yang menjadi judul kita, kenapa harus dia dicobai? Sedangkan Tuhan tidak bisa dicobai. Firman Tuhan ini jelas. Tuhan tidak dapat dicobai. Dan lanjut. Dan ia sendiri, siapa? Tuhan. Tidak mencobai siapapun. Mulai hari ini, saudara memiliki pemahaman yang baik. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang ada apa? Kita mencobai diri kita sendiri. Saudara baca di konteksnya atau di cerita Yakobus 1 ayat 13 ayat sebelum dan seterusnya. Jadi pencobaan bagi saudara dan saya bisa datang. Bisa. Pertama-tama dan yang paling sering mencobai kita atau kita dicobai apa? Yakobus mengatakan keinginan kita sendiri. Kita menginginkan sesuatu, mengakibatkan sesuatu yang menjadi masalah, atau kita katakan cobaan buat kita. Kita ingin beli sesuatu. Sekarang enak, ada pay later. Later on, you cannot pay. So you are being tempted by pay later. Saudara, jangan mencobai dirimu sendiri. Jangan menguji dirimu sendiri. Apalagi mengatakan, saya memberikan janji iman. Saudara mencobai dirimu sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan sudah tahu saudara tidak bisa tepati janji iman saudara. Kalau bisa, puji Tuhan. Ya buat apa saudara janji kalau saudara mencobai diri saudara sendiri? Kembali, pencobaan bagi manusia terjadi dari siapa? Diri sendiri. Kedua, iblis. Sang pencoba. Iblis itu yang selalu mencobai saudara dan saya.
Apa bedanya? Saya tidak mau membahas hal itu. Yang pasti kalau iblis mencobai manusia, tujuannya sederhana. Ya, tujuannya apa? Mencuri dan membinasakan iman saudara dan saya. Itu tujuan iblis mencoba, ya bukan? Tapi kalau saudara dan saya mencobai diri saudara sendiri, itu banyaklah keinginan saudara lah, membuat saudara kecewa, membuat saudara kesal dengan hidupmu, kesal dengan orang lain, ya bukan? Itu kan saudara sendiri yang cari. Ya, misalnya saya berusaha mempercayai seorang, tapi ternyata tidak bisa dipercaya. Ya, saya mencobai diri saya sendiri. Mari lanjut. Oke, jadi jelas. Tuhan punya keterbatasan ya dalam kesempurnaannya. Satu hal yang kita bahas, Tuhan tidak bisa mencobai. Dan Tuhan tidak bisa dicobai oleh siapapun, bahkan si jahat sekalipun. Mari kita lanjut. Si pencoba yang cerdik dan paham firman. Siapa dia? Iblis. Mari kita lihat ayat kita ini. Saya tidak perlu baca keseluruhan, tapi sudah tahu. Ini cerita pencobaan di padang gurun yang menjadi topik kita. Kenapa Yesus harus dicobai? Sedangkan Tuhan tidak bisa dicobai. Ya bukan? Iseng sekali ini iblis. Ya bukan? Mari kita lihat. Jadi apa gunanya Yesus dicobai? Yang pasti, saudara harus paham bahwa si pencoba atau si iblis ini paham firman. Saudara mengerti firman nggak? Oh, Pak, ngerti, saya baca. Bukan soal saudara baca, bukan saudara mengerti. Bagaimana saudara memahaminya? Secara sederhana saya katakan, pahami secara kontekstual, bahkan komprehensif. Artinya sudah tahu maknanya. Pada saat ayat yang sudah baca tulis, ya saudara harus tahu tujuannya untuk apa. Jangan saudara langsung aplikasikan dengan pemahaman saudara. Sederhana sih, tapi akan bermasalah. Karena pada saat firman Tuhan ditulis, itu kondisinya berbeda. Cara berpikir penulisnya pun berbeda dengan cara berpikir saudara membacanya. Saudara harus tangkap dulu pesan si penulis. Untuk mendapat pesan daripada Tuhan kepada si penulis. Baru saudara bisa konversi. Walaupun saudara menggunakan untuk diri saudara. Dan keadaan saudara. Itulah yang saya katakan kontekstual. Bukan kontekstual saat ini. Kontekstual pada saat penulisannya. Sulit, Pak. Ya, belajarlah. Iblis lebih pintar. Apa tertulis ini? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Jadi jelas, pada saat Yesus dicobai, iblis ingin mencobai Yesus. Dalam tanda kutip, mari kita baca dulu. Mari. Di dalam kurung saya tulis, jelas Yesus terbatas oleh firman-Nya. Jelas ya, Yesus kita sudah bahas. Dia terbatas oleh firman-Nya. Dan sebenarnya iblis mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Matius 4 ayat 3 saya masukkan di situ sebagai catatan. Lalu datanglah, jelas sekali ditulis, si pencoba. Matius 4 ayat 3. Si pencoba. Jadi yang suka mencoba siapa? Iblis. Selain saudara sendiri. Ya bukan? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Sebelum lebih jauh. Tahu nggak saudara bahwa iblis tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Tahu. Iblis ini bukan ini kayak pertanyaan retorika mungkin, atau saudara tahu maksudnya? Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Tapi iblis mempertanyakan kepada Yesus. Dan menurut saya Yesus masih tahulah dia anak Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan. Ini apa sebetulnya yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Ya, dan saudara tahu ceritanya bahwa iblis menggunakan identitas Tuhan dalam pemahamannya. Dia tahu loh siapa Tuhan.
Sudah tahu nggak siapa Tuhan? Yesus, bukan? Dia tahu. Lalu dia katakan, ya, kalau dia anak Tuhan, pasti firman-Nya berkuasa. Ya bukan? Perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Luar biasa. Iblis tahu dia lapar. Yesus maksudnya. Karena Yesus habis puasa. Puasa Yesus nggak tanggung-tanggung. Ya bukan? Bukan puasa beberapa jam dalam beberapa hari. Tidak. Puasa 24 jam dia mungkin. Yang pasti dia lapar. Dan iblis tahu kebutuhan tubuhnya. Sebagai anak manusia, dia pasti lapar. Ya bukan? Dia pasti lapar. Tapi apa jawaban Yesus? Ada pula tertulis. Ya bukan? Ya sudah tahu jawabannya, ya bukan? Manusia tidak hidup dari roti, tapi hidup juga dari firman. Oke, makna itu sudah sering saudara bahas, tapi saya tidak mau bahas itu. Ya, jadi apa gunanya? Mari kita baca. Sehingga sebenarnya pencobaan saat itu, ya, bukan bagi Yesus, walaupun ia lapar sebagai manusia, ya bukan? Menurut saudara, ada gunanya nggak Yesus dicobai seperti itu? Apakah iblis ini bodoh? Ya, pintar. Sudah mulai pusing. Ambil air dulu, ambil air. Pak, ini nggak seperti ini penjelasan. Oke, saya tidak salahkan penjelasan lain, bagus. Tapi hari ini saya berbicara atau mau kita berpikir secara logik di dalam firman. Kenapa seorang Yesus yang Tuhan dicobai oleh iblis yang dalam tanda kutip tahu dia Tuhan. Artinya dia tahu nggak bakal bisa dicobai, paham? Jadi buat apa sebetulnya? Untuk pelajarannya buat kita, oke, setuju. Tapi kenapa harus bikin drama seperti ini? Ada makna yang lebih baik, saudara, sebetulnya. Nanti kita pelajari. Kenapa Yesus begitu jadi manusia? Bahkan setelah dibaptis, sudah dikasih Tuhan. Ya bukan. Baptisan Yesus itu, masih ingat pelajarannya, berbeda dengan baptisan saudara dan saya. Itu juga sesuatu clue supaya saudara memahami bahwa beda. Karena banyak orang, saya mau dibaptis seperti Yesus. Baptislah ke sungai Yordan. Caranya mungkin, tapi maknanya berbeda. Yesus dibaptis bukan menjadi anggota satu gereja atau menjadi Kristen. Tidak, dia orang Yahudi. Baptisan Yesus berbicara, memaknai, menyatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Karena baptisan Yohanes itu baptisan pengampunan bagi orang berdosa. Lebih lucu lagi, apa yang harus diampuni? Dosanya nggak ada. Yesus gitu loh. Kenapa? Saya mundur sedikit pelajaran. Bukan? Supaya dia layak disalibkan sebagai manusia berdosa. Agak susahkah? Bukan susah. Lebih baik kita mendapat makna yang sebenarnya daripada makna yang baik, tetapi di luar konteksnya. Jadi kalau Yesus dibaptis, berbeda dengan saudara dibaptis. Jelas Paulus katakan baptisan Yohanes, baptisan untuk pengampunan, penyucian apa? Dosa. Baptisan saudara dan saya bukan untuk itu. Baptisan saudara adalah pernyataan iman. Karena saudara menerima kasih karunia keselamatan di dalam Yesus. Kita lanjut. Jadi buat apa Yesus dicobai? Ya. Buat apa Yesus dicobai? Ya, Yesus tidak bisa dicobai. Kita sudah bahas. Saudara dan saya yang bisa dicobai. Oleh siapa? Saya tidak mulai dari iblis, karena kita orang Kristen. Kita sering dicobai, bukan oleh iblis, tapi oleh diri sendiri. Jadi jangan salah-salahin iblis. Sebab kalau iblis mencobai saudara, tujuannya sederhana.
membunuh iman saudara. Itu saja. Mencuri iman saudara, bahkan membunuh iman saudara. Artinya saudara tidak akan percaya lagi pada Yesus. Tapi kalau cobaan yang kita gunakan, atau cobaan yang kita aplikasikan dengan mencobai diri sendiri, sudahlah, itu hari-hari. Kegagalan hidup, penyesalan hidup, segala macam, itu semua akibat keinginan kita. Ya apa ya? Oke, ya kita lanjut cerita ini. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan. Jelas Yesus mengatakan kepada iblis, jangan cobai saya dengan firman. Ya bukan? Ayat 6, saya mundur, lalu berkata kepadanya, iblis ini, jika engkau anak Allah. Tadi 7, ya kan? Saya mundur ya. Saya katakan di sana, jatuhkan dirimu ke bawah. Luar biasa. Kali ini Yesus dicobai oleh iblis dengan menggunakan firman. Jadi jelas iblis tahu firman. Maka saudara tahu firman? Sejauh apa saudara tahu firman? Seperti apa saudara tahu firman? Iblis tahu sekali, memahami sekali firman, sehingga dia kembalikan kepada Yesus sebagai kasih Tuhan. Dia katakan kepada Yesus, ini kebenaran loh, karena tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ya baca itu mungkin, tapi iblis tahu. Lalu dia katakan, menurut firman tertulis, ya, dikatakan, jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menatang, malaikat akan menyambut, sehingga tidak jatuh ke tanah. Apakah itu benar? Benar. Apakah perlu dilakukan? Tidak perlu. Kenapa? Tahu sekarang kan? Karena Yesus tidak bisa dicoba, itu saja. Nggak usah berteori terlalu banyak. Kan di ayat 7 Yesus bilang, kan ayat 6. Di ayat 7 Yesus bilang, ada pula tertulis, nih main-mainan firman nih. Berpantun firman. Iblis bilang, ada tertulis. Yesus bilang, ada pula tertulis, bos. Ya, lu nggak bisa cobai gua. Saudara, kadang-kadang kita juga seperti iblis, suka mencobai firman. Maksudnya, kita tahu firman itu, lalu kita coba gunakan. Jangan tersinggung. Terus menggunakan firman. Tapi apa tujuannya? Apa tujuannya? Tidak harus saudara menggunakan firman untuk memamerkan kuasa Tuhan. Atau kuasamu mungkin. Atau imanmu yang saudara pamerkan. Masih ingat Yakobus bilang? Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Maka aku tunjukkan perbuatanmu atas iman. Lakukan saja. Gak usah terlalu banyak berkata firman. Ya bukan? Mari kita lihat. Si pencoba yang cerdik memahami firman. Dan targetnya, ya, kepada, di sini saya tulis ada Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa, iblis memutarbalikkan firman. Ya bukan? Iblis mencobai Adam dan Hawa loh. Ini juga satu pelajaran yang sudah lama. Bukan Tuhan loh yang mencobai Adam dan Hawa. Karena kita sering dengar Tuhan sedang menguji Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa patuh, nurut, taat nggak? Saudara, sekali lagi hati-hati. Tuhan tahu nggak sebelum Tuhan menguji dalam tanda kutip, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa pasti tidak taat? Tahu. Jadi buat apa dia uji?
Jelas yang menguji atau yang mencobai siapa? Iblis. Kan iblis yang datang bicara ke Adam dan Hawa, bukan Tuhan. Oh, dia bilang, tapi Tuhan bikin supaya iblis bisa bukan. Saya tidak perlu bahas itu. Itu pelajarannya terpisah. Jelas sekali Tuhan menjelaskan jangan makan. Jelas sekali Tuhan menempatkan pohon pengetahuan agar manusia memiliki kodrat yang sama dengan dia. Yaitu apa? Memiliki kehendak bebas untuk memilih sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan mau manusia yang pertama memilih dia, mempercayai dia dalam kehendak bebas, tanpa pengaruh apapun, kecuali dari firman Tuhan. Pada saat engkau makan, atau janganlah engkau makan, pada saat engkau makan akan mati. Kalau Tuhan tidak taruh, tidak memberi pilihan, maka Adam dan Hawa itu tidak murni mentaati Tuhan, bahkan mempercayai Tuhan. Tapi satu perjalanan yang berat yang dilalui oleh Adam dan Hawa, sehingga saudara dan saya pun sama. Pemilihan yang salah. Karena apa? Karena terjebak oleh si pencoba, yaitu iblis, yang memutarbalikkan firman. Jadi iblis selalu menipu manusia dengan menggunakan firman. Paling gampang orang Kristen ditipu itu di mana? Dari firman. Ya kan? Oke. Saya tidak bahas itu. Tapi mari kita lihat. Tapi tidak demikian kepada Yesus. Kepada Yesus kita sudah baca. Ada tertulis. Dia nggak courting imannya. Ya maaf, firman. Nggak berani dia courting. Dia kasih tahu firman itu sesuai, pas. Karena dia berbicara dengan Yesus. Yang lucunya, dia kok nggak tahu. Nggak ada gunanya. Dan tidak bisa mencobai Yesus. Yaitu Tuhan. Maka dia bilang, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang itu pun berlaku bagi saudara dan saya. Untuk tidak mencobai Tuhan dengan firman yang saudara pahami, saudara gunakan buat kepentingan saudara. Saudara tidak perlu. Saudara percaya saja yang terbaik itu Tuhan berikan. Oke. Lanjut. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jelas si pencoba atau iblis ini cerdik dan memahami firman. Kita lanjut. Jadi kenapa Yesus ini dicobai? Susah juga nih kita hari ini. Ya. Judulnya, mengapa Yesus harus dicobai? Mengapa Yesus dicobai? Kalau Tuhan tidak bisa dicobai, Yesus sendiri bilang. Oke, kita lihat. Yesus dicobai dalam rencana Tuhan. Loh. Ngapain Tuhan ini? Nah, coba mari kita lihat. Maka Yesus dibawa oleh Roh Guru besar ke padang gurun untuk jelas, spesifik, dicobai iblis. Saudara tuh Pak, emang dibawa Tuhan supaya dicobai. Kita pun akan dibawa Tuhan supaya dicobai. Ya, saudara tidak perlu dibawa Tuhan untuk dicobai iblis. Saya sering datang sendiri, ya bukan? Untuk dicobai. Ini bermakna sesuatu yang berbeda. Jadi intinya, Yesus dicobai, itu ada satu tujuan yang luar biasa. Yang tidak bisa tidak, Yesus harus lalui itu. Seperti Adam dan Hawa, harus dicobai oleh iblis. Dengar baik. Melalui pohon yang Tuhan harus tanam, agar apa? Free will. Kebebasan untuk memilih itu hidup. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Mudah-mudahan sudah paham.
Kalau tidak ada pilihan di dalam hidupmu, saudara bisa memilih? Tidak kan? Kalau tidak ada pilihan dalam hidupmu, adakah kehendak bebas untuk memilih? Tidak ada. Dikasih kehendak bebas, tapi tidak ada pilihan. Tidak akan terjadi namanya kehendak bebas. Jadi mau tidak mau, Tuhan taruh pohon itu. Tetapi yang luar biasa, Tuhan berikan petunjuknya. Janganlah engkau makan. Saat engkau makan, engkau akan mati. Jelas sekali. Jadi, Tuhan itu fair. Pertama, dia mau ada pilihan berdasarkan kehendak bebas, sehingga diberikan pohon untuk manusia memilih. Dan kehendak bebasnya hidup. Tetapi Tuhan tidak biarkan memilih sembarangan. Tuhan berikan pilihan yang terbaik. Walaupun manusia memilih yang terburuk. Apakah Tuhan tahu? Tahu. Jadi perlukah Tuhan uji? Tidak. Siapa yang menguji? Iblis. Mengerti sekarang prosesnya. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tidak pernah. Tapi Tuhan mau Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa? Mari kita lihat misteri ini. Oke. Catatan saya, Tuhan tidak melanggar firman. Maksudnya, kan Tuhan tidak bisa dicobai. Yesus sendiri bilang, jangan mencobai Tuhan. Oke. Tuhan tidak melanggar, tetapi yang terjadi saat itu, dengar baik, Yesus, tadi saya sudah jelaskan, supaya lebih jelas lagi, menjadi atau menggunakan tubuh manusia. Pelan-pelan. Pada saat Yesus menggunakan tubuh manusia, mau tidak mau, Yesus harus mengalami pencobaan. Kenapa? Karena sejak awal manusia, saudara dan saya, mengalami pencobaan. Iya bukan? Mulai dari Adam sampai sekarang. Kita semua mengalami pencobaan. Maaf. Bagaimana? Masih berat? Oke, pelan-pelan. Saya tulis di sini. Sebab Yesus saat itu menggunakan tubuh manusia tanpa dosa, yang belum dicobai iblis. Maaf, delay sebentar. Jelaskan. Yesus sebagai manusia pernah dicobai oleh iblis? Tidak pernah. Saudara sebagai manusia, sering bahkan diri sendiri coba juga. Paham? Karena Yesus menggunakan tubuh manusia, mungkin penjelasan sederhananya. Maka mau tidak mau Yesus harus dicobai oleh iblis. Karena nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa sudah dicobai oleh iblis. Jadi kalau Yesus menggunakan tubuh manusia, harusnya dia mengalami proses yang sama. Seperti pembaptisan, saudara kasih Tuhan. Yesus tidak berdosa, tapi karena dia menggunakan tubuh manusia. Lalu dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga mau tidak mau apa? Dia harus dibaptis. Dalam baptisan pengampunan dosa. Yang menyatakan, dia sendiri bilang kepada Yohanes, lakukanlah sesuai kehendak Bapa di surga. Waktu dia baptis. Lalu ada orang yang menafsirkan, tuh kan, baptisan Yesus tuh kehendak Bapa. Bukan. Yesus dibaptis dengan baptisan orang berdosa. Itulah kehendak Bapakku. Karena kehendak Bapakku adalah aku menjadi orang yang berdosa dan mati menebus seluruh dosa manusia.
Kalau Yesus nggak dibaptis, nggak layak dia naik ke kayu salib. Orang suci mati di kayu salib, nggak ada itu. Kembali kepada pencobaan. Buat apa Yesus dicobai? Kita sudah jelas sekarang sedikit terbuka. Dia harus dicobai. Karena dia menggunakan tubuh manusia. Karena manusia seluruhnya sejak Adam sudah dicobai. Jadi kalau Yesus tidak dicobai, ada sesuatu yang kurang. Nanti kita bahas. Oke. Dan Yesus tidak bisa mencobai dirinya sendiri dengan keinginannya. Yesus dicobai oleh iblis, nggak bisa. Tetapi harus itu terjadi. Oke. Tapi Yesus pun tidak bisa mencobai dirinya sendiri kayak kita. Ya kan? Kita bisa mencobai diri sendiri. Yesus bisa? Nggak bisa. Orang dia Tuhan mau mencobai apa? Dia mencobai manusia aja nggak bisa. Masa dia mau mencobai dirinya sendiri? Oke, lanjut. Sudah mulai pusing kelihatannya. Oke. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis. Ini yang terakhir diusir juga lah. Capek juga soalnya kan. Bicara sama yang begini. Saya sudah katakan bahwa ini lucu. Lucunya apa? Sebetulnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Yesus tidak bisa dicobai. Ingat? Dan Yesus tidak bisa mencobai. Iblis pun tidak bisa mencobai dia. Tapi kita baru baca. Tuhan yang bawa Yesus dalam rohnya. Artinya Yesus itu membawa dirinya untuk dicobai. Paham? Karena rohnya adalah roh Yesus sendiri. Kita kadang-kadang bingung. Ada Bapa, Anak, dan Roh. Percayalah. Itu satu. Sudah kita bahas. Yang bikin pusing orang. Jadi kalau suruh percaya kepada Yesus, suruh percaya kepada Tuhan, suruh percaya kepada Rohnya. Suruh mau sebut semuanya, it's okay, but He is one. Oke, dikatakan di sana, dicobai iblis. Untuk apa? Sudah saya jelaskan. Agar dia betul-betul layak sebagai manusia. Untuk apa? Nanti kita bahas terakhir. Tetapi, akhir cerita dari pencobaan padang gurun ini, Yesus sudah capek kali ya. Mari kita lihat. Maka berkata Yesus kepada iblis, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kata berbakti di sini adalah melayani. Jelas tujuan, saya bacakan saja ya. Tujuan Tuhan membawa Yesus dicobai. Iblis sebagai anak manusia dalam kurung tubuh manusia, agar iblis dan dunia mengetahui hanya Tuhanlah yang harus disembah dan hanya Tuhanlah yang harus dilayani sesuai dengan firman Tuhan. Ada kisah pencobaan di atas bukit ini. Tujuannya pertama adalah agar dunia, seluruh manusia, bahkan iblis sudah tahu sebetulnya, ya, tahu bahwa apa? Hanya Tuhanlah yang disembah. Iblis nggak tahu, Pak. Nggak mungkin. Dia tahu. Dia tahu firman. Cuman dia nggak mau. Betul kan? Sudah mau nyembah Tuhan? Pasti. Sudah mau melayani Tuhan? Kata melayani di sini, ya sudah ada pelajarannya. Bagaimana saudara melayani Tuhan? Tuhan punya semuanya. Saudara mau apain? Saudara mau kasih apa sama Tuhan? Makanya hati-hati dengan kata melayani Tuhan. Bukan di sini ada pelajarannya. Tapi jelas hari ini, saudara mengerti pencobaan di padang gurun. Tujuannya apa? Nyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang harus disembah oleh seluruh manusia. Di dalam Yesus tentunya. Dan hanya Tuhanlah yang harus kita layani dalam konsep
yang benar sesuai firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu yang pasti ada rencana Tuhan agar Yesus sebagai manusia mengalami pencobaan. Dan pencobaan yang dialami berbeda dengan saudara dan saya. Saudara pernah dicoba iblis seperti ini? Adalah. Saudara lebih sering dicobai diri sendiri, bukan? Tapi Yesus menggunakan kesempatan ini dan sesuai dengan rencana Tuhan. Ada tujuan yang luar biasa. Tujuan yang saat itu kita sudah bahas. Oke, ada yang mengatakan di pencobaan pertama menyatakan firman adalah sumber hidup manusia. Ya bukan? Manusia tidak hanya hidup oleh roti. Di pencobaan kedua, ya berarti jangan kita mencobai dengan firman-Nya. Percaya saja kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Nggak usah coba-coba. Nggak usah minta bukti ke Tuhan. Ya, banyak orang Kristen suka minta bukti. Yang ketiga jelas, hanya Tuhanlah yang disembah, dilayani bahkan oleh iblis sekalipun. Lalu, apa sebetulnya rencana Tuhan buat Yesus? Kalau buat kita jelas, kita harus menyembah Dia, kita harus makan dari firman, ya, bukan hanya makanan GoFood, makanan yang nyata, bukan firman. Tapi firman yang murni. Ada pelajarannya. Dan juga jangan mencobai Yesus atau mencobai Tuhan dengan firman. Ya, artinya kita balikan firman Tuhan. Ya, buktikan. Ditantang kok, Pak. Ya sudahlah, ada pembahasannya. Kadang-kadang pemahaman kita nih kurang memahami dengan baik firman Tuhan. Oke, lanjut. Ini dia. Yesus dicobai agar Tuhan merasakan langsung 100% kelemahan manusia. Pelan-pelan nih, mulai berat juga nih. Tuhan memahami segala hal. Setuju? Tuhan menguasai segala sesuatu. Tapi jika Tuhan tidak menjadi manusia dalam tanda kutip, menggunakan tubuh manusia, sehingga pada saat menggunakan tubuh manusia, jiwa manusia itu akan berfungsi, walaupun rohnya Tuhan. Sehingga Tuhan dapat merasakan bagaimana rasanya hidup menggunakan tubuh manusia secara langsung. Apakah dengan tidak menggunakan dia bisa memahami? Bisa. Jelas dia Tuhan bisa. Bukan saya katakan tidak bisa. Tapi dengan dia menggunakan tubuh, dia mempunyai kesempatan yang luar biasa yang ditulis di dalam kitab Ibrani atau surat Ibrani. Mari kita baca. Ada kata imam karena ini buat orang Yahudi. Orang Yahudi mengenal pimpinan mereka atau yang menjadi pimpinan mereka untuk menghadap Tuhan itu imam. Tidak mungkin mereka langsung. Ya, walaupun mereka sudah percaya Kristus, mereka mengerti bahwa Tuhan ada bersama mereka, tapi konsep berpikir Tauratnya itu masih ada, walaupun tidak digunakan seperti dulu. Konsepnya saja. Sebab imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Dengar baik, ayat ini tidak akan ada jika Yesus tidak dicobai. Dengar baik. Bagaimana Yesus atau Tuhan merasakan kelemahan kita? Pertama, dia harus menggunakan tubuh manusia. Tubuh yang sama dengan saudara dan saya. Kedua, dia harus dicobai seperti saudara dan saya. Ya apa ya? Kelemahan saudara dan saya ini kan akibat segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Yang mencobai, menguji kita. Bukan Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini dengan segala permasalahan, itu menguji, mencobai manusia. Bisa digunakan iblis. Bisa juga melalui keinginan saudara dan saya.
Saudara nggak ingin apa-apa, begitu cerot, terlahir ke dunia, saudara sudah dicobai. Ya Pak, ya apa ya? Saudara bertumbuh dewasa, lebih banyak lagi pencobaan. Karena saudara banyak keinginan. Lalu lingkunganmu juga akan menekan saudara. Itu semua cobaan. Perlu Tuhan cobai? Nggak perlu, bahkan nggak mau dia coba-coba. Dia sudah tahu jadinya apa. Jadi jelas, bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan. Kata kelemahan ini kesusahan di dalam hidup saudara. Apapun itu. Sebab sama dengan kita. Kalimat selanjutnya. Ayo baca sama-sama. Iya, Yesus telah apa? Dicobai. Karena konteks imam di sini berbicara siapa? Yesus, imam besar. Orang Yahudi yang percaya. Akibat aturan Melkisedek. Jelas, saudara? Ia telah kapan Yesus dicobai? Tolong jelaskan. Yesus dicobai pada saat dia membawa dirinya sendiri dengan roh Tuhan dalam tubuhnya manusia untuk dicobai nggak tanggung-tanggung dengan langsung si pencoba itu. Siapa? Iblis. Karena Yesus tidak bisa mencobai dirinya sendiri. Come on. Yang suka mencobai diri sendiri siapa? Saudara dan saya. Yesus nggak bisa. Jadi, mungkin bahasa yang enak, minta tolonglah sama Iblis. Dia nggak perlu minta tolong. Iblis suka kok. Nggak perlu disuruh. Iblis pasti mencobai Yesus. Walaupun dalam pemahaman Iblis, ini nggak mungkin dicoba lah. Cuman mau nggak mau, ini kebetulan dia bawa diri sendiri. Ya bukan? Dan ada tujuan Tuhan, jelas kita sudah baca. Agar dunia tahu bahwa hanya Tuhan yang disembah, dilayani. Juga kepada iblis. Tetapi makna yang terpenting hari ini saudara kasih Tuhan. Mengapa Yesus dicobai walaupun dia sebagai Tuhan? Karena apa? Agar dia dapat merasakan 100% kelemahan manusia. Sehingga dikatakan, Yesus imam besar kita. Yesus Tuhan kita. Bukanlah Tuhan yang tidak merasakan penderitaan saudara dan saya. Hari ini, apapun masalah hidupmu, seberat apapun, dia sudah pernah merasakan. Ditinggalkan, wow. Dihianati, wow. Bukan dihianati, ditipu uang, bukan. Mati. Dihianati muridnya sendiri. Jangan rela. Sudah pernah? Mungkin saja pernah. Tapi sampai mati, saya nggak tahu. Luar biasa Tuhan kita. Kalimat selanjutnya. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak mungkin berdosa. Tuhan maha segalanya. Tetapi Tuhan tidak bisa berdosa. Katanya anak kecil pun tahu. Tuhan tidak bisa berdosa. Tapi yang harus kita ketahui sekarang, Tuhan telah dicobai. Dengan tujuan apa? Walaupun dia tidak bisa dicoba, tapi perlu agar dia merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Akibat pencobaan yang kita hadapi. Apakah itu dari iblis? Mostly dari diri sendiri. Tapi Tuhan tahu rasanya seperti apa. Luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan bilang, Tuhan, Engkau nggak tahu perasaanku. Nggak lah. Dia tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu perasaan dia. Iya bukan? Karena perasaan dia pun berbeda. Jangan so tahu. Ya bukan? Mari kita lanjut. Kita lihat bagaimana ada satu ekspresi dari Yesus sebagai Tuhan dan saat ini sebagai manusia. Karena apa? Karena dia telah dijadikan dosa oleh baptisan. Dia dijadikan masuk atau memiliki
pencobaan akibat dia menjadi manusia. Sehingga pada saat dia disalib, dia mati untuk menembus seluruh dosa manusia. Karena dia adalah Tuhan yang tidak berdosa, sehingga layak untuk menebus seluruh dosa manusia. Ingat pelajaran itu? Seluruh dosa manusia itu berawal dari satu manusia yang tidak berdosa. Masih ingat? Ya bukan. Sehingga untuk membereskan dosa awal itu, dosa yang membuat seluruh manusia berdosa, saudara, perlu seseorang yang tidak berdosa. Kualitasnya sama dengan Adam pertama, bukan? Adam pertama berdosa sebelum berdosa. Kita perlu Adam kedua yang kualitasnya sama untuk menebus dosa saudara dan saya oleh tubuh yang tanpa dosa. Yang Paulus katakan, Adam kedua yang tidak lain adalah Yesus. Puji Tuhan, saudara percaya dosa saudara sudah diampuni seluruhnya. Dan satu hal kita pelajari hari ini. Karena Yesus memiliki dosa, dalam tanda kutip, dikenakan dosa. Sehingga dia akibat dia memiliki tubuh manusia, maka Yesus pun layak dicobai seperti saudara dan saya. Bukan sebagai Yesus. Yesus sebagai manusia. Dia bisa dicobai. Tapi apa gunanya? Agar dia, Tuhan, di dalam Yesus bisa merasakan betapa sulitnya, betapa susahnya dari akibat dosa yang membuat kita mengalami banyak pencobaan, kelemahan-kelemahan di dalam hidup ini. Akibat dosa yang ada di dalam hidup kita. Dia tahu. Dia pernah rasakan itu. Bahkan lebih yang bisa kita rasakan. Paulus menuliskan dalam berdosa engkau belum pernah sampai berdarah-darah atau hancur. Dia sudah pernah dalam menghadapi dosa yang bukan dilakukannya, tapi karena dia dikenakan dosa. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan hari ini kita pelajari agar dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena sesuatu yang dia miliki ini membuat saudara percaya, membuat saudara mengerti bahwa walaupun saya susah, Tuhan tahu kesusahan saya. Saya mau tidak mau, dia pasti berikan jalan keluar. Ayat di Ibrani 4 ayat 15-16 ini saudara bisa baca. Ya, bahwa selanjutnya ayat itu mengatakan bahwa marilah kita datang kepada Tuhan untuk menerima pertolongan pada waktunya. Sebelum itu, mari kita lihat bagaimana ekspresi Yesus sebagai manusia di kayu salib. Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktan, dalam bentuk pertanyaan, saudara. Ya, bukan pernyataan, pertanyaan. Artinya dia tanya. Eli, Eli, bukan Eli. Tuhan, Tuhan. Dengan suara nyaring. Tuhan, Tuhanku, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin sudah pernah merasakan Tuhan tinggalkan. Itu berat sekali loh, perasaan ditinggalkan Tuhan. Biasanya orang Kristen merasa ditinggalkan Tuhan itu masih nggak real, cuman emosi aja. Dia tahu sebetulnya Tuhan nggak tinggalin. Cuman lagi emosi karena siapalah ninggalin dia. Jadi dia bilang Tuhan tinggalin. Tapi saat itu, Yesus mengatakan, El, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Sedangkan Yesus saudara paham, Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan di dalamnya. Tapi pada saat dosa itu datang di pundaknya, itu kiasannya, pada saat dosa manusia yang sak bajak ini, harus dia tebus dengan diri. Saat itulah, saat dosa ada di dalam diri, maka dia terpisah dengan Tuhan. Petrus mengatakan dia turun ke dunia
yang paling dalam, yaitu neraka. Tidak mungkin Tuhan masuk ke neraka, walaupun dia bisa suka-suka kemana saja. Karena klasifikasi masuk ke neraka harus berdosa. Daud mengatakan, kemana aku hendak lari? Di neraka pun engkau ada. Mari hari ini saudara pahami bahwa Yesus merasakan segala sesuatu yang saudara rasakan. Jadi cheer up, jangan terlalu sedih dalam hidup saudara. Jangan selalu terbawa dengan masalah, kelemahan, pencobaan, apapun yang saudara hadapi saat ini. Saya banyak masalah, saya banyak yang saya hadapi, banyak pencobaan akibat juga keinginan saya, banyak. Tapi saya selalu berusaha mengerti bahwa Dia tahu, dan Dialah yang menguatkan saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu terlalu cengeng di dalam hidup kita. Cheer up. Tuhan tahu perasaan saudara dan saya. Ya bukan? Tuhan mengerti. Lagunya begitu kan? Dia peduli. Tapi hari ini saudara paham. Apapun masalah hidup saudara, Tuhan serta hadapi itu. Dan Tuhan muncul sebagai pemenang di dalam iman. Itulah yang diharapkan bagi saudara dan saya. Masalah datang, kelemahan datang, pencobaan datang. Tetap bertahan, bahkan bangkit untuk menikmati hidup ini bersama Yesus. Dia sudah lalui, walaupun dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Tapi dia katakan victory. Matian Yesus di kayu salib sebagai manusia adalah kehilangan hubungannya dengan Tuhan karena dosa. Tapi sebagai Yesus, dia menang. Ada ayatnya. Saya tidak mau terlalu panjang, pernah kita bahas. Salib adalah kemenangan, bukan pengorbanan. Pernah saya ajarkan itu. Karena dia katakan victory. Jangan suruh menangis lihat salib. Suruh bersyukur, bersuka, karena dia menang atas dosa. Ya sedih, tapi dia menang atas dosa. Amin. Kita sudah lalui Paskah. Mari kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Oke. Sebetulnya ayatnya ini jelas sekali, ya, cuman saya belum sempat jelas ambil lebih panjang lagi, karena pada saat Yesus naik ke kayu salib, pada saat kemenangannya, walaupun dia merasa kehilangan, dia memahami segala kelemahan saudara dan saya. Dan untuk itulah dikatakan, mari kita datang kepadanya untuk menerima kasih karunia di dalam kemenangan Kristus. Ayat yang terakhir, ya, sebetulnya masih ada yang kurang nih, saya lupa. Tapi nantilah ada kesempatan lain. Tuhan selalu memberikan solusi kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Kenapa? Karena dia tahu. Dia tahu rasanya ditinggalin. Dia tahu rasanya dihianati. Dia tahu rasanya kelaparan, ya bukan? Dia pun katanya tidak pernah punya bantal, ya bukan? Dia tahu bagaimananya susah. Dia berpuasa lebih daripada saudara. Dia dipecut, telanjangi. Yesaya mengatakan mukanya sudah tidak dikenal lagi. Hancur. Saudara pernah kehilangan muka? Muka beneran ini. Tidak dikenali kalau nubuatan Yesaya. Jadi orang tidak kenal lagi, mukanya hancur. Nah, itu dia rasakan. Sehingga pasti dia mengerti masalah hidup saudara dan saya. Dan pasti pada saat kita datang ke tahta kasih karunia-Nya, dia akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Memberikan pertolongan pada waktunya. Ada pelajaran yang saya lupa, kayaknya saya nggak masukin. Karena pada waktunya itu berbicara dari, mungkin melalui ayat ini saja. 1 Korintus 10:13, sebab Allah atau Tuhan setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bagian ini yang saya suka. Pada waktu kamu dicobai. Dan ini pertolongan pada waktunya. Pertolongan pada waktunya itu adalah setiap saat.
Setiap saudara dicobai, saudara memahami pemahaman firman hari ini, maka saudara tahu ada jalan keluar. Setiap ada pencobaan, setiap ada problem, selalu ada jalan keluar. Sehingga saudara dan saya mampu menghadapi hidup ini. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu saudara dan saya. Dan hari ini kita memahami bahwa selain ia setia, ia pun Tuhan yang merasakan, bahkan pernah merasakan seluruh penderitaan saudara dan saya. Dalam bentuk yang beda, tapi lebih susah, lebih parah. Sehingga dia tahu apa yang saudara hadapi sekarang. Marilah kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Karena dia baik, bahkan sangat baik. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara perbuat, dia selalu ada bersama saudara. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, bahkan kasih karunia-Mu, Tuhan, yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kami lebih mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami tidak perlu kecewa di dalam hidup ini. Karena Engkau sudah pernah lalui Tuhan, dan Engkau sudah keluar dari masalah itu. Sehingga satu hal yang bisa kami pahami, Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti memberikan jalan keluar. Engkau pasti akan memberikan kemampuan untuk kami menghadapinya, Tuhan. Hamba percaya, saudara-saudaraku semua di GTM yang mendengarkan, bahkan yang belum mendengarkan, Engkau memberikan pertolongan pada waktunya. Karena solusi itu ada. Pertolongan-Mu, jalan keluar-Mu ada. Pada saat waktu saudara dan saya mengalami masalah di dalam hidup ini. Tuhan berkati. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan memelihara hati dan pikiranmu, sehingga engkau dapat menikmati hidup ini di dalam anugerah-Nya dengan hikmat Tuhan yang membuat saudara berhasil dalam segala usaha. Bahkan saudara bisa menghadapi segala persoalan dengan kekuatan Tuhan yang menyertai engkau. Roh Kudus sebagai penghibur selalu menyertai saudara, memimpin saudara sampai ia datang kembali. Diberkatilah dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Doakan supaya saya dapat memahami lebih banyak lagi. Karena tadi sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan rahasia firman Tuhan. Tetapi ya begitulah. Ya karena kadang-kadang menyusunnya itu tidak semudah yang saya pikirkan. Tapi terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati, tetap semangat, dan tetap melakukan pekerjaan baiknya sampai datang kembali. God bless you. Tuhan berkati. Sampai jumpa.